Saya tutuhi hamba sandamu kamu di hamba kamu idon mana di sore honde batamu. Shalom saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saudara-saudari berada, apa kabarnya semua? Saya berharap saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita atau melanjutkan segala aktivitas kita, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini, hari Rabu 8 Juni 2022, kita mengawali dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab Lukas pasal 11 ayat 9. Demikian dikatakan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, saudara-saudari, tentu kita sudah sangat sering mendengarkan firman Tuhan ini ya. Dan tentu banyak di antara kita yang sangat suka sekali dengan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita atau menekankan kepada kita bahwa ketika kita memiliki sesuatu di dalam kehidupan kita dan menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita, kita bisa meminta kepada Allah, kepada Tuhan kita, dan seolah-olah bahwa nas ini menjamin bahwa segala sesuatu yang kita minta pasti akan diberikan, atau segala sesuatu yang kita cari pasti akan kita dapatkan karena Tuhan akan menganugerahkan. Nah, itulah yang kita sering pahami, dan karena itu kita sangat senang sekali. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita ini sebagai manusia ada banyak keinginan, ada banyak kebutuhan kita. Setiap hari, setiap saat kita dipenuhi oleh keinginan-keinginan, dan oleh karena itu kita sering meminta dan sering mencari apa yang menjadi keinginan-keinginan kita itu. Tetapi realitanya saudara-saudara, apakah setiap yang Anda minta atau yang Anda cari itu Anda terima dan Anda dapatkan? Apakah setiap orang yang meminta itu akhirnya semuanya dijawab atau diberikan oleh Tuhan? Ternyata banyak di antara kita yang tentu pasti bisa mengatakan tidak semua apa yang kita minta diberi, tidak semua apa yang kita cari kita dapatkan. Dan akhirnya banyak juga orang yang bahkan berkali-kali meminta tidak juga mendapatkan, berkali-kali mencari tidak juga menemukan, dan akhirnya bisa menjadi kecewa di dalam hidupnya, dan bisa jadi melihat nas ini bukan sesuatu yang ada menjadi sebuah kebenaran. Tapi apakah ketika tidak dia mendapatkannya, tidak dia menemukan dan tidak menerima apa yang dia minta, dia langsung mengatakan bahwa Tuhan itu tidak benar di dalam firman-Nya, tidak sesuai dengan apa yang dia katakannya? Saudara-saudari, kita perlu menguji diri kita, perlu melihat lebih dalam lagi tentang nas ini, bahwa nas ini sebenarnya tidak boleh berhenti hanya kita pahami dalam apa yang tertulis di ayat itu saja, tapi kita perlu melihat secara lebih luas dari rangkaian nats ini. Tuhan Yesus mengajarkan nats ini tentang hubungan antara kita dengan Allah sebagai Bapa kita. Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya sebagai orang-orang percaya yang sudah menjadi anak Allah, kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah sebagai Bapa kita, dan itu harus kita jaga. Hubungan itu harus kita pelihara dan selalu kita bangun. Sebagai Allah, Dia adalah Bapa kita. Sebagai umat,
kita adalah anak-anaknya. Yesus membandingkan seorang ayah dengan anaknya. Ketika anaknya meminta kepada seorang ayahnya atau seorang bapaknya, bapaknya akan menilai seberapa jauh kebutuhan anak-anak itu. Apakah permintaannya sesuai dengan kebutuhannya, atau permintaannya itu bukanlah menjadi sesuatu yang dia butuhkan pada saat itu, atau tidak baik untuk kehidupannya. Dan dengan pertimbangan-pertimbangan inilah Bapak itu akan memberikan apa yang menjadi prioritas kebutuhan dari anak-anaknya. Kalau seorang ayah itu melihat bahwa kebutuhannya itu adalah sesuatu yang memang sangat dia butuhkan di saat itu dan baik untuk kehidupannya, maka dia akan pasti memberikan dan mengusahakan untuk menjawab atau memberikan apa yang anak-anaknya butuhkan. Dan hubungan antara ayah dan anak ini sesungguhnya gambaran hubungan antara umat dengan Allah Bapa sebagai Bapa kita. Yesus mau mengatakan bahwa kalau kita sebagai anak-anak Bapa, Allah adalah Bapa kita, maka lebih daripada Bapa yang ada di dunia ini dalam memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, Allah Bapa di surga pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita cari pasti dia tunjukkan supaya kita mendapatkannya. Kalau kita sudah membangun relasi kita dengan Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Relasi inilah yang sering kita lupakan. Kita hanya taunya meminta, taunya menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi kita sendiri tidak membangun relasi yang akrab, relasi yang dekat dengan Allah sebagai Bapa kita. Kita mau sering Tuhan hanya mendengarkan dan melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita sebagai umat, sebagai anak-anaknya, sering tidak begitu memberikan waktu, tidak memberikan pikiran kita, hidup kita untuk mendengarkan Dia sebagai Bapa kita. Ketika Bapa kita bersabda, ketika Bapa kita berfirman, ketika Bapa kita menyampaikan kata-katanya, sering kita tidak serius di dalam mendengarkan, sehingga hubungan kita itu tidak begitu dekat dengan Bapa kita. Nah, hari ini saudara-saudari, firman Tuhan ini sebenarnya kalau kita baca sampai ke ayat-ayat berikutnya, Tuhan Yesus mengatakan ketika Tuhan Yesus sudah menetapkan dan sudah menyatakan kepada kita di dalam hubungan kita dengan Allah adalah seperti hubungan ayah dan anak, maka ketika kita meminta kepada Bapa kita, maka kita akan mendapatkan. Ketika kita mencari, kita akan mendapatkan. Ketika kita mengetuk pintu hati, pintu rumah Bapa, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah tetap terus membangun relasi yang akrab dengan Bapa surga, dengan Allah sebagai Bapa kita. Melalui komunikasi kita yang akrab, yang lebih sering dengan doa-doa kita, membangun persekutuan kita dengan Allah, masuk ke rumah Bapa di mana di situ ada firman Tuhan, ada sabda Bapa diperdengarkan kepada kita. Maka relasi-relasi kita dengan Bapa kita terjaga selalu, dan suara kita pasti akan didengarkan oleh Bapa, dan suara Bapa juga pasti akan menjadi kesukaan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudari, di tengah pencarian kita, di tengah-tengah dunia ini untuk berbagai hal, di tengah-tengah doa-doa kita meminta kepada Allah, dan di tengah-tengah segala kerinduan kita supaya Bapa membukakan pintu segala kasih karunia kepada kita, mari yang pertama kita bangun hubungan kita yang akrab dengan Bapa. Kita bangun relasi kita yang akrab dengan Bapa. Kita sering-seringlah berjumpa, berkumpul, bersekutu, dengar-dengaran akan firman Allah. Kalau sudah terbangun relasi itu, maka jangankan kita meminta, tanpa kita minta pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan kepada kita di waktu yang paling tepat apa yang kita paling butuhkan di saat kita sangat membutuhkannya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari menjalani hidup
dengan melakukan segala sesuatu, dengan terus membangun relasi yang akrab dengan Allah sebagai Bapa kita, sehingga doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, permintaan kita dikabulkan, dan apapun yang kita cari, maka Tuhan mengizinkan kita untuk menemukannya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini, memberangkatkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami, di segala kebutuhan, pencarian, kerinduan, dan keinginan kami. Tuhan adalah jawaban untuk segalanya. Oleh karena itu, biarlah kami selalu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan sebagai Allah kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.